Hai guys, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta bondon seks cyberbody aduhai? Semoga kalian baik-baik aja ya. Karena kali ini Seliramu akan menceritakan sebuah film action yang diperankan gadis seksi namun tangguh dan berani yang bernama Lara Croft. Film ini pun berjudul Tomb Raider 2 yang dirilis tahun 2018. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa menegangkan film ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak kece-kece. Film dimulai dengan diputarnya sebuah rekaman yang mengatakan sebuah penelitian kepada Himiko, seorang penyihir kuat yang memerintah kerajaan dengan sihir hitam. Dia bisa menghancurkan hanya dengan satu sentuhan tangan dan yang bisa menghentikannya hanyalah untayan takdir. Di tengah laut iblis berbahaya di bawah pegunungan, di sanalah dia dimakamkan. Melakukan sesuatu yang tak diinginkan, meninggalkan Laraku, tertanda Richard Croft. Scene beralih kepada Lara, putri dari Richard Croft yang sedang berlatih bela diri. Dan temannya yang bernama Emma meledeknya karena dia kalah. Si penyewa ring menagih tunggakan dan Lara menjawab, "Tenang aja Pak, nanti pasti saya akan bayar." Lalu dia dilarang berlatih sebelum melunasinya. Lara pergi dan menuju sebuah base camp sepeda. Teman-temannya mengatakan jika besok akan diadakan kompetisi balap sepeda dengan hadiah 60 pound sterling untuk pemenangnya. Hari itu pun tiba, Lara bersiap untuk mengikuti ajang balapan dan dia bersiap dengan membawa kaleng cat yang bolong. Di tengah jalan, Lara melihat seseorang yang sangat mirip dengan ayahnya sehingga mengingatkan masa kecilnya. Karena lengah, Lara pun terjatuh. Scene berganti kepada Lara dan asistennya. Dia mengatakan jika dia perlu uang. Lalu asistennya mengatakan jika ayahnya sudah menghilang 7 tahun yang lalu dan polisi berhenti mencarinya selama 2 tahun ini. Tapi Laura diminta untuk menandatangani berkasnya karena banyak sekali aset berharga yang ditinggalkan ayahnya. Aspri itu mengatakan jika ayahnya sudah tiada, namun Lara meyakini jika ayahnya masih hidup. Malam pun poek, terlihat Lara yang sedang termenung membayangkan dulu saat ayahnya berpamitan dan memberikannya sebuah liontin. Ayahnya mengatakan, "Nak, kau simpan liontin ini dan hati kita akan selalu bersama." Lalu ayahnya memberikan kiss bye. Scene berganti kepada Lara yang mendatangi perusahaan milik ayahnya. Petugas pun menyuruhnya untuk lewat pintu belakang. Petugas itu pun menamakan nama lengkapnya dan Lara menyebutkan jika namanya adalah Lara Croft. Lalu petugas itu pun kaget karena Lara adalah putri dari Richard Croft. Terlihat Lara dan pengacara ayahnya yang sedang membahas surat wasiat yang harus ditandatangani dan pengacara itu memberikan suatu karikuri yang ayah titipkan untuknya. Lara membukanya dan terdapat sebuah kunci dan surat di dalamnya yang bertuliskan huruf pertama dari tujuan akhirku. Lara pulang ke rumahnya dan mendatangi sebuah lemari dan menekan huruf R yang berarti huruf pertama dari nama ayahnya. Lalu lemari itu terbuka, terdapat ruang bawah tanah dan Lara menemukan paspor ayahnya dan juga sebuah rekaman yang berisi, "Ayah tahu kau bisa memecahkan teka-teki ayah. Sayangnya jika kau melihat rekaman ini, maka ayah sudah tiada. Ayah ingin kau membakar semua penelitianku tentang proyek Himiko, bakar segalanya, dan berjanjilah pada ayah kau akan melakukannya." Scene berganti kepada kantor pegadaian. Lara menggadaikan sesuatu dan dia mendapatkan uang. Singkat cerita, Lara terbang ke Hong Kong dan ingin mencari pria bernama Lauren, seseorang yang telah menjual kapal kepada ayahnya. Dia pun menanyakan kepada orang-orang di situ dan datanglah 3 bandit. Lara bertanya kepada mereka, namun tiba-tiba
Mereka mencopet tas Lara dan membawanya kabur. Lara pun mengejarnya dan kembali mendapatkan tas itu. Namun, para bandit menodongkan pisau dan Lara ngibrit seedan-edannya. Hingga datanglah seorang pria yang menolongnya dan bandit itu pun pergi. Pria itu mabuk dan menanyakan, "Ada apa kau kesini?" Lara bilang jika dia mencari pria yang bernama Lauren. Pria itu pun menjawab, "Selamat, Anda telah menemukan saya." Lalu Lauren pun kelenger. Lara mengguyurnya supaya dia sadar dan Lara membuka berkas ayahnya dan mengatakan jika ayah mereka berada di pantai lepas Jepang, pulau yang dulunya bernama Yamatai. Lauren mengatakan jika tempat itu terletak di tengah Samudra Iblis dan Lara mengajaknya untuk ke sana, namun Lauren menolaknya. Lara memberikannya gepokan uang, "Ini semua milikmu jika kau mengantarku untuk ke sana." Lalu Lauren pun menyetujuinya. Sambil melihat kari-kuri, Lara meyakini jika dia bisa menemukan Himiko dan mereka pun berangkat. Malam pun poek, mereka mengarungi lautan yang berbahaya dengan ombak yang begitu besar. Terlihat bayangan Lara dengan ayahnya 7 tahun yang lalu, hari terakhir sebelum ayahnya menghilang. Lara terbangun dan suasana kapal begitu kacau dengan ombak besar yang menerjangnya, dan mereka melihat suatu pulau yang mereka cari. "Kita kehilangan semua kendali dan harus meninggalkan kapal ini," kata si Laurente. Badai besar menerjang kapal itu, lalu mereka melompat dari kapal dan terjun ke samudra. Lara pun terdampar dan menepi di bibir pantai. Sin beralih kepada Lara yang sudah tersadar. Dia berada di suatu tenda bersama seorang pria yang bernama Vogel. Dia menanyakan tasnya dan Vogel menunjuknya. Lara mengecek tas itu dan pria itu bilang, "Apakah kau mencari ini?" "Richard tahu pintu masuknya, kau membawakan benda yang aku dambakan selama ini," kata si Vogel teh. Lara menanyakan, "Di mana ayahku?" Lalu Vogel bilang, "Dia sudah tiada, aku telah membunuhnya." Lara keluar dan melihat sebuah tebing yang sedang dihancurkan. Banyak pekerja di sana dan Lara pun diminta untuk turun bekerja. Lara melihat Lauren di sana dengan orang-orang yang disuruh kerja paksa. "Mereka membayar penyelundup untuk membawa orang-orang ke sini dan aku pun tersesat di sini," kata si Laurente. Dan Lara pun meminta maaf karena telah membawanya ke sini. Vogel membuka buku peninggalan ayah Lara dan melihat sebuah tebing yang persis dengan buku itu. Terlihat pria tua yang sedang sakit, namun mereka memaksanya untuk bekerja. Lara membelanya dan menimbulkan keributan. Lalu Vogel pun menembak pria itu. Tiba-tiba, Lauren menggaplok penjaga itu dan menyuruh Laura untuk kabur. Vogel menembakinya dan tembakan pun meleset. Laura terus berlari karena tidak ada jalan lain. Laura menceburkan diri ke sungai dan Laura pun lolos dari serangan mereka. Lara terbawa arus sungai yang sangat deras. Dia menggapai ke sebuah bangkai pesawat sebelum terjun ke jurang. Lara berjalan melaluinya dan hampir saja Lara selamat dan dia memasuki badan pesawat. Karena sudah usang, pesawat itu pun runtuh dan Lara menggunakan para layang untuk mendarat. Malam pun poek, terlihat Lara yang sedang berada di tengah hutan dan penjaga itu pun menangkap Lara. Lalu mereka pun bergelut.
Lara menghabisi penjaga itu dan penjaga itu pun moket. Dari balik ruyuk terlihat seseorang yang sedang memperhatikan Lara dan orang itu pun pergi. Lalu Lara mengejarnya. Lara mengira seseorang itu mirip sekali dengan ayahnya dan orang itu pun naik ke atas tebing. Lalu Lara mengejarnya. Benar saja, orang itu adalah ayahnya. Lara memanggilnya ayah dan memberikan kisah kebiasaan yang selalu mereka lakukan. "Aku Lara, ayah," sambil berkaca-kaca. Lalu ayahnya pun terharu. "Ayah, aku terluka," kata si Lara teh. Lalu ayah pun menjahitnya. Ayah menyuruhnya untuk tidur dan Lara mengatakan, "Ayah, jangan tinggalkan aku." Dan ayahnya pun bilang, "Ayah tidak akan kemana-mana, nak." Dan Lara pun tertidur. Hari berganti, terlihat sebuah tebing yang sedang dihancurkan. Vogel dan penjaganya mengawasi para pekerja mereka. Lalu Vogel menelpon seseorang untuk mengirimkan transportasi. Scene berganti kepada Lara yang sudah terbangun. Dia melihat ayahnya yang tidak ada di sana. Lara mencarinya keluar dan sang ayah sedang mencukur brewok kebanggaannya. "Sini ya, aku saja yang mencukurnya," kata si Lara teh. Lara merasa kesal karena ayahnya sudah meninggalkannya dari kecil. Lalu ayahnya berkata, "Maafkan ayah, nak, selama ini ayah tidak bisa pulang. Himiko tidak mengizinkan ayah. Trinity mengirimkan Vogel untuk mencari makam Himiko dan aku harus menghentikan mereka," kata si ayah teh. Lalu ayahnya pun marah karena Lara tidak membakar berkasnya dan sekarang justru berkas itu jatuh di tangan Vogel. Jika Vogel menemukan makam Himiko, semua kutukan akan terlepas ke dunia. Selama makam itu aman dan manusia pun akan aman, kata si ayah teh. Lara mengajak ayahnya untuk pergi dari situ dan meminta bantuan untuk menolong mereka. Namun ayahnya mengatakan tidak ada jalan keluar, nak. Lalu Lara mengambil anak panah dan pergi meninggalkan ayahnya. Lara pun berlari dan pergi ke markas Vogel. Lara mencoba mengambil kembali berkas ayahnya, namun tiba-tiba Vogel datang. Dan Vogel pun membuka ponsel jika transportasinya sudah dekat. Lara keluar dari markas dan memanah penjaga itu. Para pekerja pun diminta untuk lari. Namun, para penjaga Vogel datang dan menembaki semua orang. Lara meminta Lauren untuk membawa pekerja ke tempat yang aman. Dan Lara dan Lauren pun menghabisi pasukan satu persatu. Terlihat ayahnya Lara sedang mendekati gerbang tebing tersebut dan mencoba membuka gerbangnya. Namun, datanglah Vogel dari belakang dan Richard pun digaplok hingga tersungkur. Vogel meminta Richard untuk membuka gerbang tersebut dan Richard menolaknya. Lalu datanglah Lara dengan membawa panahnya, namun Vogel mengancam jika dia akan menembak ayahnya jika dia gegabah. Lara pun menyerah karena dia tidak ingin ayahnya dihabisi. Lara membuka gerbang itu dengan sandi yang telah ayahnya beritahu. Dan gerbang pun berhasil terbuka. Lara turun dengan tali dan memasuki goa itu bersama pasukan Vogel. Dan menyuruh Lara untuk menunjukkan jalannya. Terlihat jurang yang begitu dalam dan mereka menyebutnya jurang roh. Mereka memasang sebuah tangga untuk melewatinya dan menyuruh Lara untuk melewatinya. Dan Lara pun berhasil. Mereka melihat tembok bergambar wajah Himiko dan meminta untuk berdoa jika ingin selamat. Mereka pun melihat ukiran-ukiran sakral. Lalu tiba-tiba sebuah gerbang tertutup dan lantai di depannya pun runtuh.
Ayahnya mendorong Laura untuk bangun dan Laura pun meloncati itu. Lara berusaha untuk membuka gerbang itu dengan sebuah kunci yang berbentuk teka-teki. Dan gerbang pun berhasil terbuka. Mereka memasuki gerbang tersebut dan melihat candi yang begitu menakjubkan. Scene berganti kepada Lauren. Dia mengatakan jika dia akan menyusul Lara dan temannya pun mengikutinya. Kembali kepada Lara yang sedang melihat ukiran-ukiran kuno. Vogel mengatakan kita akhiri semua ini dan meminta pengawalnya membuka peti jasad Himiko. Terlihat wajah Himiko yang berubah menghitam dan menjadi lapuk. Vogel menyuruh prajuritnya untuk mengangkat jasad Himiko, namun tiba-tiba jasad Himiko terbangun. Tangan prajurit tadi terkontaminasi kekuatan dari Himiko tersebut dan tangannya mulai menghitam dan dia pun berubah menjadi zombie. Dia menembaki semua orang dan Vogel pun membunuhnya. Fogo ingin mengambil sebagian kecil dari jasad Himiko tersebut dan dia mengambil sebagian jarinya lalu memasukkan jari itu ke plastik. Lara memberi kode kepada ayahnya dan menyerang pengawal itu sementara Richard melawan Fogo. Namun tiba-tiba satu lagi pengawal Fogo dan menyerang Richard. Richard menembaknya namun dia terinfeksi virus tersebut. Kembali kepada Lara yang sedang dikejar-kejar prajurit Vogel. Dan prajurit itu pun terkena sabetan besi. Lara kembali kepada ayahnya dan mengatakan jika Vogel sudah pergi. Ayah terinfeksi nak, jangan sentuh ayah. Kau harus menghentikan Vogel dan pergi dari sini dan ayah akan kubur Himiko untuk selama-lamanya. Lara berkata, ayah, aku baru saja menemukan ayah. Namun ayahnya meminta Lara berjanji untuk menghentikan Vogel. Lara tidak ingin meninggalkan ayahnya, namun ayahnya bilang, kau kuat nak, ayah berharap akan melihatmu tumbuh dewasa, dan sekarang ayah sudah melihatnya. Ayah menyuruh Lara untuk pergi dan memberikan kisbay terakhirnya. Lara pun berlari dan mengejar Vogel. Terlihat Vogel yang sedang menyeberangi jembatan itu dan Lara menyerangnya. Hingga tiba-tiba Vogel tersungkur dan Lara mengatakan kau takkan bisa keluar dari tempat ini. Lara menjatuhkan jembatan itu dan Vogel kembali menyerangnya. Kembali kepada Richard, dia menaruh bom di bawah peti Himiko. Dia pun mengingat semua kenangan bersama Lara kecil. Dan tempat itu pun meledak bersamanya. Kembali kepada Lara dan Vogel yang sedang bergelut. Lara membuatnya tak berdaya lalu menendangnya ke jurang. Tempat itu mulai runtuh dan Lara meloncati jurang itu. Lara pun lari sekencang-kencangnya dan menggapai tali itu. Terlihat Lauren bersama orang-orang yang sedang membantu untuk menyingkirkan batu yang menutupi gerbang. Lalu tali terlihat bergerak dan Lara pun muncul.
Mereka melihat sebuah helikopter yang telah disiapkan Vogel. Lauren mengancam pilot itu dan mereka minta membawanya pulang. Scene berganti memperlihatkan kemegahan kota London. Terlihat Lara yang menandatangani wasiat ayahnya. Pengacara memperlihatkan semua aset peninggalan ayahnya dan semua itu begitu banyak. Lara pulang ke rumahnya dan Lara pun kembali kepada ruang bawah tanah rahasia tersebut. Lara membuka berkas Trinity yang bertuliskan, organisasi milisi kuno yang berusaha mengendalikan kekuatan supranatural. Kita sebagai Chroff harus bertanggung jawab. Lara kembali kepada pegadaian untuk menebus barangnya yang telah dia gadaikan, dan dia pun membeli amulet 2 pistol canggih sekaligus. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat seru dan menantang, bukan? Sihir hitam Himiko pun berhasil dimusnahkan dan Lara pun selamat. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film Tomb Raider 2 ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.